setiamu, pemeliharaanmu, penyertaanmu boleh terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah-Mu. Terlebih Tuhan, kami rindu, kami dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi pedoman kami sebagai anak-anak muda untuk kami menjalani hari-hari kami. Walau di saat-saat sulit seperti ini Tuhan, tapi kami yakin, kami percaya, dan kami akan terus berpegang pada janji firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore anak muda. Gimana kabarnya? Masih ya, hashtagnya stay di rumah aja. Oh enggak, sorry, hashtagnya di rumah aja atau stay at home. Tapi biar sukacita sore ini tidak mengurangi keadaan kita, walaupun mungkin udah mulai bete kali ya. Tapi kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia, sebab Dia Tuhan Maha Besar. Mari kita memujikan pujian ini. Tuhan
nggak dengar, apa yang kita nggak rasa. Tapi itu yang Allah sediakan. Allah sanggup. Apa yang kelihatannya sulit, tapi kita tetap percaya pada kuasa Allah. Dan kita mau hidup kita boleh jadi saksi. Mari kita akan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita rindu hidup kita dipakai, kita boleh jadi saksi. Tapi biar sore ini kita minta Tuhan selidiki hatiku Tuhan. Lihat apakah aku setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu,
Shalom, selamat sore teman-teman. Apa kabar semua yang di kos, yang di kamar, di rumah. Berharap Tuhan tetap memelihara kita ya. Jadi kerinduan saya sekalipun corona sedang mewabah di Indonesia, di Jakarta. Tetapi yakinlah bahwa kuasa Tuhan akan terus melindungi setiap kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan, untuk peluang pada sore hari ini, di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari tolong kami, mari mampukan kami supaya kami dapat memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan yang olehnya kami diteguhkan, kami dikuatkan untuk menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life mengatakan seperti ini. Bahwa hidup kita, hidup saya dan teman-teman, kita ini dirancang, kita ini didesain untuk kesenangan Allah. Bahkan Rick Warren juga berkata bahwa kita ada di muka bumi ini tidak kebetulan. Tetapi punya maksud ilahi atas hidup kita, atas hidup saya dan saudara. Nah, sederhananya seperti ini, bahwa lu sama gua, saya dan teman-teman, kita nggak kebetulan ada di muka bumi ini. Kita nggak kebetulan, karena keinginan bokap nyokap gua, karena keinginan papa mama saya, oleh sebab itu saya ada. Nggak seperti itu teman-teman, ya, nggak seperti itu. Akan tetapi ada maksud ilahi di balik dari keberadaan kita di bumi ini. Nah, jika kita tidak kebetulan ada di muka bumi ini, bahkan kita dirancang untuk kesenangannya Allah, itu artinya bahwa hidup kita harus dan wajib menyukakan hati Allah. Seperti itu ya, tidak ada pilihan lain. Bahwa hidup saya dan saudara, kita wajib menyukakan hati Tuhan. Amin. Tentunya amin ya, di rumah bisa katakan amin. Nah, pertanyaannya untuk kita renungkan bersama-sama seperti ini, bahwa bagaimana caranya menyukakan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, melalui cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sederhananya bahwa hidup lu sama gua adalah sebuah kesaksian bagi banyak orang, bagi teman-teman kampus kita, bagi orang-orang di sekitar kita, teman-teman kantor kita. Gerak-gerik kita itu dipantau oleh banyak orang. Bahkan menurut saya bahwa Tuhan pun mengamat-amati kehidupan kita selaku ciptaannya. Nah, sejauh ini saya yakin, saya percaya bahwa hidup kita harus dan wajib menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Yang menjadi masalahnya ialah bahwa sejauh mana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang ditakutkan ialah bahwa justru sebaliknya kita mendukakan, kita menyakiti hati Tuhan. Nah, itu permasalahannya. Tanpa sadar kita sering mendukakan hati Tuhan. Tanpa sadar kadangkala kita menyakiti hati Tuhan. Apakah hidup kita benar-benar menjadi kesaksian bagi orang lain, atau hanya menjadi batu sandungan buat banyak orang? Nah, sore hari ini saya akan bawa kita melihat firman Tuhan dengan topik hidupmu adalah kesaksianmu. Sekali lagi, topik kita sore hari ini ialah hidupmu adalah kesaksianmu. Mari teman-teman, kita buka firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan. Saya akan baca buat teman-teman sekalian ya. Untuk ayat ini. Firman Tuhan. Aku menjawab.
jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Satu kali lagi. Aku menjawab, Paulus ya, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kita harus lakukan untuk kemuliaan Allah. Nah, apa sih keinginan Tuhan bagi hidup kita? Bagi hidup lu sama gua. Saya percaya bahwa setiap kita, setiap teman-teman mempunyai peran masing-masing. Dan tentunya bagi saya bahwa saya tidak tahu secara spesifik panggilan Tuhan dalam diri teman-teman itu seperti apa. Atau apa yang Tuhan beri, yang Tuhan kasih buat teman-teman. Akan tetapi bagi saya bahwa Tuhan menaruh setiap kita hari ini dalam bidang keahlian kita masing-masing. Tentunya ada tujuannya, yaitu untuk kesenangan Allah, menyukakan hati Allah. Itu aja. Tuhan mau supaya kita menyukakan hati Allah. Simple. Nah, mari kita lihat bagian ini. Bahwa ada yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Contoh saya, Pak Gembala. Ada yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang dokter. Ada di antara kita yang dipanggil untuk menjadi dokter ya. Untuk pemuda-pemudi kita. Ada yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pebisnis. Ada yang dipanggil Tuhan untuk menjadi wira swasta. Ada yang dipanggil Tuhan dan ditempatkan Tuhan untuk menjadi karyawan di bank. Ada di antara kita yang kerja di bank ya. Maupun ada juga yang Tuhan panggil untuk menjadi karyawan di perusahaan ternama di Jakarta, di Indonesia. Bahkan saya melihat, saya menemukan bahwa ada juga yang Tuhan panggil dan Tuhan tempatkan sebagai seorang lawyer. Ya kan? Nah, sedangkan yang lain dipersiapkan dalam bidang masing-masing. Tentunya di antara kita selaku pemuda-pemudi masih ada yang sedang kuliah. Jadi ada yang sedang kuliah nih. Nah, ada satu hal yang penting yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam hidup kita. Yaitu untuk menyukakan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tentunya kita harus imani itu, kita harus percaya itu bahwa tujuan kita bekerja, tujuan kita hidup yaitu untuk menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Ya teman-teman, mari kita perhatikan dari nats kita tadi di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Di sana kita bisa melihat bahwa jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa kehendak Tuhan bagi lu, bagi gua jelas. Yaitu untuk memuliakan Allah. Nah, seringkali kita melihat bahwa kadangkala kita melakukan kekeliruan. Dengan berpikir bahwa pekerjaan yang kita geluti hari ini dengan kehidupan kekristenan kita itu dua hal yang berbeda. Dua variabel yang berbeda. Nah, ini keliru saudara. Ini keliru teman-teman. Jika teman-teman di kantor, jika teman-teman di perusahaan, tempat di mana teman-teman bergelut, tempat di mana teman-teman mengeluarkan keringat, maka baiknya teman-teman bekerja dengan sungguh-sungguh. Di sana teman-teman harus melakukannya dengan segenap hati. Jangan berpikir, oh karena di kantor, oh karena di perusahaan, berarti saya kerja hanya untuk cari duit. Hanya untuk cari uang. Ini yang keliru. Kalau kita di kantor, kalau kita di perusahaan,
tempat di mana kita ada, sebaliknya kita di gereja, itu sama saja. Kita lakukan secara sungguh-sungguh. Kita lakukan untuk menyukakan hati Tuhan. Jadi jangan bedakan. Jangan bedakan teman-teman. Nah, mari teman-teman, saya akan bawa saudara melihat hal ini, bahwa kadangkala kita melakukan kekeliruan seperti ini, bahwa kita seringkali memisahkan antara bekerja di kantor, di perusahaan, dengan kehidupan di gereja. Nah, ini hal yang mau saya luruskan buat saudara. Sesungguhnya waktu teman-teman ada di gereja maupun teman-teman ada di kantor, di perusahaan, atau dimanapun kita bergelut, dimanapun kita mengeluarkan keringat kita, sesungguhnya lu sama gua, kita adalah hamba Tuhan. Ya, dalam bahasa aslinya itu pakai kata doulos, hamba, budak. Jadi dimanapun teman-teman berada, entah itu di kantor, entah itu di tempat pekerjaan, perusahaan sekalipun, percayalah bahwa saudara harus jadi berkat di situ. Ya, kita selaku hamba Tuhan. Nah, apa sebenarnya yang membedakan antara hamba Tuhan dan pendeta? Kadangkala teman-teman berpikir bahwa yang di gereja itu yang rohani, sedangkan di kantor itu ya rohana lah, kita cari duit lah. Tidak seperti itu teman-teman. Nah, kembali lagi, apa yang membedakan antara hamba Tuhan dan pendeta? Pendeta itu sebagai sebuah jabatan gerejawi untuk menjalankan sakramen, entah itu sakramen perjamuan, sakramen baptisan, dan lain-lain. Sedangkan hamba Tuhan ialah tatkala kita menghidupi semua perintah yang tertera di dalam Alkitab. Maka kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah budaknya Tuhan. Tanda petik di situ. Kita adalah budaknya Tuhan. Apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan sesuai dengan prinsip firman Tuhan dan kita lakukan, maka kita adalah hamba Tuhan. Jelas. Nah, kita kembali ke percakapan kita sebelumnya yang tadi itu. Saat teman-teman ada di kantor, jadilah berkat di sana. Jadilah terang di sana yang menyinari. Jadilah garam di sana yang bisa mengasinkan sekitarmu, yang bisa mengasinkan bosmu, atasanmu, yang bisa mengasinkan teman-teman sejawatmu. Ya, tentunya bisa mengasinkan juga bawahanmu kalau saudara ada di posisi tertentu. Jika teman-teman adalah seorang Kristen dan ditempatkan sebagai seorang karyawan dalam pekerjaanmu, maka teman-teman di sana jangan korupsi. Kan? Ya, tentunya selain jangan korupsi, kita jangan terlambat masuk kantor, masuk ke tempat pekerjaan. Jangan kita pulang lebih cepat, lebih awal, padahal kantor itu belum berakhir, kita sudah pulang. Nah, hal-hal simple, tetapi kadangkala tidak jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Ini yang perlu kita perhatikan sama-sama sehingga kita benar-benar jadi berkat. Masuk tepat waktu dan pulang juga tepat waktu. Ini hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana. Jika teman-teman adalah seorang Kristen dan ditempatkan selaku dokter, tadi saya sudah singgung ya, kita ditempatkan selaku dokter, tenaga medis, maka yang harus kita pikirkan ialah menyelamatkan orang. Dan bukan berpikir untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari tugas kita itu selaku seorang medis. Kalau tugas kita adalah seorang lawyer, tentunya setiap kita harus membela kasus-kasus yang diberikan sesuai dengan aturan, sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan sehingga kita benar-benar menjadi saksi. Hidup kita adalah kesaksian kita yang bisa dilihat oleh banyak orang. Saya coba untuk melihat di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, BIS, untuk ayat yang tadi, redaksinya seperti ini. Apapun yang saudara lakukan,
saudara makan atau saudara minum atau melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah. Jadi jelas, dimanapun Tuhan tempatkan kita, mau di kantor maupun di gereja, kiranya kita menjadi berkat. Jadi jangan dibedain itu. Enggak seperti itu. Saudara mau dimanapun, ingat bahwa kita harus jadi berkat. Jelas ayat ini berkata ya, bahwa mau kita makan, mau kita minum, atau mau melakukan segala sesuatu, tujuannya satu, ialah memuliakan Tuhan. Nah, ada satu ayat yang menjadi penutup kita sore hari ini, di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Kolose 3 ayat 23 bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Satu kali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sederhananya seperti ini, lu mau buat apapun itu, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, cukup sampai di situ. Dengan istilah lain, apapun yang kita mau kerjakan, apapun yang mau kita buat itu untuk kesenangan hati Tuhan. Buat itu untuk menyukakan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan setiap kita bahwa hidup kita adalah kesaksian yang bisa memberkati banyak orang. Secara khusus tempat di mana saudara ada, baik itu di kantor maupun di gereja. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, meneguhkan setiap kita. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita untuk mensyukuri firman Tuhan. Sekaligus saya akan bawa kita untuk doa syafaat ya. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang telah meneguhkan kami, yang telah menguatkan setiap kami. Kiranya Engkau materaikan firman-Mu ini dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami. Dan mampukanlah setiap kami untuk mengaplikasikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini Tuhan, hamba mau berdoa dan mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk persembahan yang telah kami berikan tadi. Kiranya persembahan ini menjadi pelebaran, perluasan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Secara khusus gereja di mana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk persekutuan pemuda ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu teman-teman kami yang sakit. Juga Tuhan, mari lawat mereka. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan kami imani bahwa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk teman-teman kami dalam bangku pendidikan, dalam studi mereka. Hamba berdoa minta Tuhan, mari berkati anak-anak-Mu, teman-teman kami ini. Berkati mereka Tuhan, berikan kepada setiap mereka hikmat, kepintaran, kepandaian, kecerdasan, daya nalar yang tinggi, daya ingat yang baik. Sehingga setiap mereka boleh berhasil dalam pendidikan mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk teman-teman kami yang bekerja. Tuhan, mari berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan sehingga mereka boleh kuat, sehat, dan mereka boleh beraktivitas, mereka boleh bekerja dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Mereka boleh menjadi berkat di mana mereka ada. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa dan mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk teman-teman kami yang menggumuli teman hidup. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan berikan yang tepat, yang terbaik, sesuai dengan waktu Tuhan dan bukan waktunya mereka, waktunya kami. Enggak Tuhan, tapi kami percaya waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pembina-pembina pemuda kami.
Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Om Agus Hadi. Mari Engkau memberkati hamba-Mu, berikan kepada hamba-Mu kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, kemampuan, sehingga hamba-Mu dapat memimpin kami lebih baik lagi Tuhan. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Kanatan. Mari Engkau memberkati hamba-Mu, berikan kepada hamba-Mu kekuatan, kesehatan, sehingga hamba-Mu bisa memimpin kami lebih baik lagi. Demikian juga dengan Kak Brian, mari Engkau memberkati hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat membimbing kami lebih baik lagi. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Pak Gembala, berikan kepada hamba-Mu kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga hamba-Mu dapat memimpin kami selaku anggota pemuda, bahkan secara umum jemaat Tuhan di Bukit Saitun. Mari Engkau menolong hamba-Mu, sehingga hamba-Mu diberikan kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan untuk memimpin jemaat ini, pemuda ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote. Bangsa ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini. Engkau mengetahui bahwa saat ini Indonesia sedang bergejolak corona Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kerinduan kami supaya virus ini bisa berhenti. Indonesia bisa aman Tuhan. Kami tidak mau ada begitu banyak nanti ke depan jiwa-jiwa atau banyak orang yang meninggal. Tuhan tolong Tuhan. Kalau banyak orang yang telah terindikasi positif corona Tuhan. Tuhan mari sembuhkan mereka, jamah dan sembuhkan. Kami yakin bahwa Tuhan memagari anak-anak-Mu di Indonesia ini, di Jakarta ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam satu nama, nama Yesus. Kami berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk kami selaku anak-anak muda. Kiranya Engkau melawat kami, di kamar kami, di kos-kosan kami, di rumah kami. Sekalipun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, kami percaya bahwa hadirat Tuhan, hadirat yang sama itu kami bisa rasakan. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama, nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman dimanapun teman-teman berada. God bless. Shalom. Kita akan mengakhiri pujian penyembahan kita sore hari ini. Biar kita rindu hidup kita boleh terus jadi saksi di masa muda ini sampai akhir hidup kita. Kita mau tetap setia mengikuti panggilan Tuhan.
kebaktian kita pada saat ini, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena persekutuan yang boleh kami nikmati saat ini. Biarlah kiranya berkat Tuhan, sukacita Tuhan tercurah atas hidup kami. Terpuji namamu Bapa. Saudara, pandanglah Allah, angkatlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita, penghiburan serta tuntunan Roh Allah yang kudus tercurah atas kita mulai saat ini sampai Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya hidup dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa pada persekutuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Stay safe teman-teman semua. Buat kalian kalau bisa tetap di rumah aja. Kalau emang harus ke kampus, ke kantor atau beraktivitas, tetap hati-hati, tetap jaga jarak, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. God bless you.